Ada yang menjawab. Kalau dua-dua bertanya, yang menjawab jadi tidak apa mayyahdihillah. Mayyahdihillah fala mudhillalah. Yahdi, hada hudan yahdi. Mayyahdihillah. Ini menunjukkan apa nih? Hidayah itu mahal. Tadi sudah ada juga dari pembicaraan hidayah itu mahal. Siapa yang ditunjuki oleh Allah? Siapa yang ditunjuki oleh Allah, maka tolong satu pis air panas itu air panas. Siapa yang ditunjuki oleh Allah berarti dia sana merah ya. Siapa yang ditunjuki oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesat. Itu yang dimaksud hidayah itu mahal. Coba tengok Bilal bin Rabah, pernah tahu? Mau ini? Biar ngantuk tapi. Tahu kan? Bilal bin Rabah. Bilal budak sahaya itu. Yeah. Walaupun bagaimanapun tuan-tuannya mengembalikan ke jahiliyah, agama syiriknya, tidak mampu, disiksa, dihimpit batu dadanya, diseret ke pasir. Ya, dingin dulu dia di atas ini. Oh dingin. Ya enggak? Sebaliknya Abu Thalib, paman Rasulullah, saudara bapaknya, kandung lagi, anak Abdul Muthalib, anak kakeknya Nabi, berarti paman. Abu Lahab juga apalagi. Sudah hebat siang dan malam Nabi berusaha untuk bagaimana dia dapat hidayah. Sampai matinya tetapkah? Apa? Sampai mati dia didakwahi sampai mati tetap juga ada Islam. Tetapkah? Oke. Tanda apa itu? Dari mana? Hidayah itu mahal. Sekali dapat jaga. Ibarat ini emas nih, intan permata, harganya 1 miliar. Mahal nggak? Mahal. Dibuang aja kayak gini, bisa? Begitulah manusia sekarang. Hidayah itu mahal. Begitu dapat sama dia, malah sia-siakan doang. Nampak gak itu? Mana yang mahal dari intan permata hidayahnya? Hidayah masuk surga gak? Tidak. Surga mahal atau murah? Mahal. Tapi orang gimana kebanyakan? Walakinna aksaran nasi la yashkurun. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun. La yashkurun. Itu kebanyakan. Padahal hidayah mahal. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Engkau Muhammad, kata Nabi. Surah apa itu ya? Surah Al-Anfal kalau nggak salah itu. Lo tengok Al-Anfal ada nggak? Innaka la tahdi itu. Engkau sekali-kali tidak bisa menunjuki orang-orang yang kau cinta, wahai Muhammad. Kata Allah dalam surah Al-Anfal. Ya kan? Innaka la tahdi. Carilah.
Ya enggak? Surat Ad-Dharr. Carilah. Pangkalnya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau sekali-kali Muhammad Al-Qasas apa Al-Anfal ya? Ini lupa ya. Coba enggak? Engkau tidak akan mampu Muhammad menunjuki orang-orang yang engkau cintai sekalipun. Cinta kamu bagaimanapun apamu, keinginanmu biar dia dapat hidayah, tak bisanya kau. Ya kan? Tapi kebijakan menunjuki seseorang itu hak Allah saja. Allah saja yang mampu menunjuki orang-orang yang sesat bisa dapat petunjuk. Kalau memang Allah menghendaki dia sesat karena dia sendiri yang pengen sesat, apa boleh boleh buatlah. Kenapa orang itu disesatkan oleh Allah? Karena hatinya melenceng. Yang semalam kami bilang itu kan? Walamma zahu. Kenapa zahu? Manusia itu zahu itu kenapa? Karena dia yang sendiri hatinya yang menyimpang, meleng kepada kiri. Karena dia yarhamukallah, karena dia benci kepada syariat, karena dia hasad kepada orang-orang, karena dia tidak senang dengan keputusan Allah, berpenyakit, benci dia kepada sholat subuh. Nah, jadilah begitu dia. Surah apa ya? Lupa nih. Di surat apa tuh? Innaka la tahdi Al-Qasas ya. Ya, nanti kita carilah ya. Siapa saja yang Allah ingin tunjuki tidak bisa siapapun menyesatkan. Siapa saja yang Allah sesatkan tidak bisa menunjuki. Pernahkah terpikirkan bahwa kita tengah berada dalam anugerah yang tiada ternilai? Pernah tidak terpikirkan sama antum sekarang? Berapa banyak orang pengen masuk hijrah kepada agama, kepada sunnah, tapi tidak bisa. Tidak bisa dia terpanggil untuk masuk kepada dakwah sunnah, dakwah yang betul-betul asli dari Nabi dan sahabat, bersumber dari hulu pertama daripada air, hulu yang paling pertama, yaitu Nabi dan sahabat. Pernah tidak terpikir itu? Kalau orang yang masuk Islam, kita ini orang yang dikasih Allah hidayah ini. Kita adalah pemenang. Insya Allah kita bermohon kepada Allah agar kiranya jangan disesatkan lagi, jangan dicabut-cabut lagi. La tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Rabbana la tuzigh zagha. Jangan engkau palingkan hati kami kepada kesesatan ya Allah. Ya enggak? Iya. Banyak orang karena dia tidak sabar, tidak istiqomah, dia sesat kembali dia. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita ini dalam karunia yang sangat, anugerah yang sangat hebat, tidak ternilai harganya dari zat yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Sementara begitu banyak orang-orang yang dihalangi untuk memperolehnya. Banyak orang yang mana yang banyak yang dapat petunjuk atau yang sesat? Banyak orang
punya Ustaz. Ya, di dunia ini mana yang banyak? Yang sesat apa yang dapat petunjuk? Ustaz. Yang sesat banyak. Yang kafir apa yang muslim? Kafir. Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Surat Taghabun itu ayat 3. Walladzi khalaqakum, dialah yang telah menciptakan kalian wahai manusia. Di antara kalian itu ada yang kafir. Ada enggak itu? At-Taghabun sebelum At-Tolak ada ayat 3. Udah dikasih hidayah malah disia-siakan. Bodoh enggak tuh? Bodoh. Orang payah-payah mencari hidayah enggak bisa-bisa. Enggak diberi rezeki oleh Allah, hidayah itu enggak akan dapat. Begitu dikasih oleh Allah, harusnya mestinya orang yang berakal dipelihara. Ya. Sebagaimana dia mendapatkan intan bermata dapat. Huwallazi, coba baca. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Iya. Mana masuk mana itu ada dua manusia? Hampir masuk mana? Antara kamu yang kafir dan yang juga ada yang mukmin. Mukmin. Pilih mana? Mukmin. Caranya mendapat iman itu gimana caranya? Belah? Dengan apa caranya supaya beriman? Supaya tidak tergelincir, tidak tersialir. Tempat licin apa? Ada alat tidak? Apa alatnya? Ilmu supaya tidak tergelincir harus ada ilmu lah. Ibarat kita berjalan di tempat licin, harus ada sepatu karet, harus ada tongkat, ya, supaya kita enggak jatuh di tempat licin. Kita ini lagi berjalan ini, alat nggak ada untuk menyelamatkan diri dari tempat yang licin, tempat bahaya. Apalagi nanti berjalan di Shiratal Mustaqim, jembatan yang terbentang dari padang mahsyar sampai ke surga, melewati bawahnya neraka. Neraka itu paling bawah dia, surga itu paling tinggi dia. Ada jembatan yang membentang. Di surat apa itu? Coba tengok surat Maryam ayat 73 ada. Ya, ada di situ, setiap kamu, kata Allah, asal kamu manusia, itu pasti dapat. Maryam 19 habis Kahfi itu, sebelum Toha, ayat 73 atau 71 itu. Wa imminkum 71 ya. Wa imminkum, tidak satupun dan sungguh tidak ada dari kalangan kamu ini, siapapun adanya kamu, asal kamu manusia, tidak ada satu orang pun di antaramu illa wariduha, kecuali pasti melewati di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Illa wariduha kana hatsman, kana apa, kana zalika apa, kana ala rabbika, yang demikian itu oleh Allah Tuhanmu satu kepastian. Ala rabbik, ya, wajib, Allah yang mewajibkan, Tuhanmu yang mewajibkan, hatsma maqdi, mewajibkan kemestian lewat yang telah diputuskan oleh Allah. Kalau mau masuk surga harus melewati jembatan ini. Nah, itu maksudnya ya. Segala sesuatu yang sudah dipastikan, sudah diputuskan begitu. Begitu aturan main. Kalau mau masuk surga lewat jembatan Sirat. Ya, kana ala rabbika hatsman maqdiyya.
sudah satu keharusan, keputusan dari Tuhanmu bahwa setiap orang yang mau masuk surga, masuk di atas itu dulu. Naik melewati jembatan Siratal Mustaqim. Sebuah kemestian, bukan kebetulan, bukan asal-asal keputusan itu, sudah dari dulu diputuskan seperti itu. Iya. Ya, ngeri enggak nih? Ngeri. Tapi orang main-main ya, karena nggak tahu dia ya. Sebuah keharusan dari Allah, harus lewat itu. Kalau mau masuk surga dulu harus lewat itu. Sebuah kepastian kata Allah dalam surat Maryam ayat 71 ya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiya summa nunajjil ladzina taqaw. Apa kata Allah? Summa nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Kami selamatkan dari perosotan-perosotan masuk, ya, kepleset-kepleset. Kalau ada cambuk-cambuk yang menyambar-nyambar, kait-kait dari bawah neraka, mengait-ngait kakinya, kami selamatkan itu. Tapi syaratnya takwa. Apa takwa? Takwa. Ya, lupa lagi begini ya. Takwa antak malah lito atillah. Engkau beramal untuk mentaati perintah Allah. Ala nurin. Apa arti ala nur? Di bawah cahaya petunjuk. Bukan abal-abal. Petunjuk ini dengan apa cara dapatnya? Dengan cara sekolah dapat petunjuk sekolah. Ada baca ayat tadi di sekolah? Ayat apa? Pasti nggak ada ya? Ada? Enggak. Dari mana petunjuk siapa untuk selamat dari api neraka Siratal Mustaqim itu? Membaca Al-Quran. Ya, membaca aja. Ngapal aja. Diamalkanlah, tapi antak malah tadi. Engkau beramal mentaati Allah. Apa perintah Allah? Tahu aja enggak? Belajar aja enggak? Dikaji enggak apa perintah Allah, apa larangan Allah? Dikaji dulu. Diilmui dulu, ini dalilnya, baru bisa diamalkan. Baru antak malah dia, baru beramal dia. Ini enggak ada belajar. Bagaimana ngamal apa? Jin yang diamalkan. Angin. Masuk akal nggak nih? Apa yang belum diamalkan? Takwa itu antak malah. Antak malah li taatillah. Engkau beramal mentaati Allah ala nurin. Harus belajar nur. Nur itu Al-Quran, nur itu. Cahaya Allah itu Al-Quran. Petunjuk Allah itu cahaya, menerangi kehidupan. Tahu kita yang halal, tahu kita yang haram. Ini nggak ada cahaya. Bagaimana tahu dia? Apa bisa tahu? Bisa habis berjalan lampu mati sekarangnya. Suruh jalan di tempat gelap. Tahu nggak di mana tempat-tempat? Nggak tahu. Makanya perlu cahaya senter lah, lampu listrik lah, beli token. Baru bisa ya? Iya. Nggak ada cahaya gimana? Apa bisa? Nggak bisa. Makanya belajar. Ada kemestian, tapi kita nggak mau tahu kemestian apa. Belajar antak malah li taatillah la nurin minallah, tarju sawab Allah, mengharap pahala Allah, surganya Allah, keselamatan dari Allah. Begitu.
Wa antatraku maksiatillah. Yang keduanya kau tinggalkan semua yang berbau maksiat kepada Allah. Ala nurin minallah, disebabkan petunjuk larangan dari Allah. Takhafu iqaballah, karena kamu takut dimasukkan neraka, disiksa, diazab di neraka. Itu gara-gara itu. Bukan gara-gara polisi, gara-gara hukuman mati. Tapi gara-gara takut kepada Allah masuk nerakanya. Itu baru takwa namanya. Bukan gara-gara ditengok satpam, gara-gara ada CCTV, lah. Baru takwa. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang takwa di antara kalian, wahai seluruh manusia. Wa nadzaru zalimin. Nadzaru zalimin apa? Apa nadzaru zalimin? Ayat kelanjutan tadi. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru zalimina jisiyya. Dan kami biarkan orang-orang zalim. Apa orang zalim? Orang syirik, orang kafir, orang yang tidak mau diperintah dan dilarang, zalim itu. Allah sudah banyak berbuat baik, Allah sudah menikmati, memberikan nikmat kepada dia, tapi tidak syukur dia. Itu zalim lah tuh. Zalim lah. Orang tidak ada otak itu. Otaknya entah kemana itu perginya. Kayak jempol mungkin, atau di dengkul, di lututnya mungkin ya, atau di pantat, bukan di kepala, bukan di dada, tapi di telapak kakinya yang paling bawah mungkin. Gak ada otak dia. Dikasih nikmat, bukannya malah bersyukur, malah melawan, menantang lagi. Jahat di muka bumi dia lagi. Itu orang yang tak takut neraka. Padahal kata Allah tadi apa dalam surah Maryam, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiyya summa nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru zalimina jisiyya. Kami selamatkan orang-orang takwa, orang yang beramal dengan cahaya, orang yang meninggalkan maksiat karena takut. Kami biarkanlah orang-orang yang dulunya di dunia tidak mau diperintah, tidak mau dilarang. Orang yang mempertuhan hawa, hawanya jadi Tuhannya. Apa kata hawanya itu yang ikuti. Apa kata-kata Allah tidak peduli dia. Ada orang itu, banyak manusia itu. Di mana-mana. Sedikit sekali orang yang bersyukur itu. Dan kita tidak peduli. Ya, tidak peduli dengan apa yang dikatakan Nabi itu apa? 73 masuk neraka semua kecuali satu. Kalau orang yang pintar, yang satu aja yang dipikirkannya. Kenapa yang satu ini bisa selamat? Yang 72 golongan yang sesat, umat Islam sesat 72, 73 dikurang 1 tinggal 72. Kenapa dia sesat? Kita tidak bertanya, tidak masalah itu. Tidak mempersoalkan orang celaka itu apa dicontoh dia ya. Tidak perlu kita menanyain kenapa dia masuk neraka 72 golongan. Kok cuma 1? Yang kita baca itu 1. Kenapa kok bisa selamat dia? Segitu banyak umat Nabi, 73 yang selamat. Yang 72/3, 73 neraka. Kulluhum tinnar illa wahid, millatan wahid, firqatan wahid. Ma'ana alaihi yauma. Itu yang selamat. Siapa saja yang mengikuti, yang berjalan, yang meniti jalan Nabi, mencontoh Nabi dalam beribadah. Ya. Dicontohnya Nabi, dicontohnya sahabat Nabi, bagaimana Nabi dan sahabat beramal, itu yang diikutinya. Itulah yang selamat radhiyallahu anhum wa radu'an. Sebagaimana surat Taubah,
was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhu fi ihsan. Kita ini walladzina tabau, ittiba, mengikut. Kita ikuti jalan Nabi itu, kita berjalan meniti jalannya Nabi pada hari ketika syariat telah disempurnakan oleh Allah. Ya, kita ikut Nabi, ikut sahabat. Itu baru radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum. Nah, surah apa tadi ya? Was-sabiqunal awwalun. Lupa lagi. Ayat 100 Taubah. Ya ini dia surat Taubah. Surat kenapa kita harus salaf? Kenapa Anda Muhammadiyah NU? Anda ada dasarnya. Kalau kita punya dasar ini, kenapa kau harus salaf? Karena Allah menjanjikan Allah akan meridhoi orang-orang yang mengikut as-sabiqunal awwalun. Coba dibaca. Was-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang awal, sabiqun, orang yang dahulu dan pertama dia. Yang dahulu ini banyak. Fir'aun pun dahulu juga itu. Qarun dahulu juga. Abu Lahab, Abu Jahal dahulu juga. Ya. Kaum Nabi Lut dahulu juga itu dari kita. Tapi bukan dahulu itu. Yang dahulu yang pertama yang dia contoh itu, yang dibilang Allah itu minal muhajirin. Siapa muhajirin? Nabi dan sahabat. Nabi dan sahabat. Wal ansar dari Madinah, muhajirin dari Makkah. Jelas di sini ya. Kita yang jelas-jelas aja yang kita ikuti. Jangan yang tidak jelas. Ikut tarekat tidak jelas, ikut tabligh juga nggak jelas siapa dia pendirinya. Ini Allah yang bilang ini. Siapa yang mengikut muhajirin dan ansar Nabi yang di Madinah dan sahabatnya ada yang di Mekah. Wal ansar sahabat Nabi yang di Madinahnya. Kemudian walladzina tabauhum yang kita ikut ini orang yang mengikut dengan sebaik-baik pengikutan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka itu muhajirin dan ansar. Tabi'in, tabi'in. Itulah yang kita ikut. Kita ini walladzina tabauhum. Orang-orang yang mengikuti. Mengkuntit ya, mengkuntit apa mengikut? Mengutik. Ya, kita mengikut orang sabiqunal awwalun dengan cara sebaik-baik mungkin. Pengikutannya dengan sebaik-baik sebaik-baik mungkin. Apa pahalanya? Radhiyallahu anhum. Allah telah ridho kepada mereka sabiqunal awwalun. Allah telah ridho juga kepada muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Waradu'an. Dan kita ini ridho kepada Allah. Kita ridho kepada Allah. Allah ridho kepada kita. Kepada mereka was-sabiqunal awwalun. Ini jelas dalilnya. Kemudian jelas pula disediakan untuk mereka wa a'adda lahum jannat. Disediakan untuk mereka itu surga-surga yang banyak, yang 8 pintu. Ya, surga-surga yang banyak itu mengalir tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah surga itu sungai-sungai. Khalidina fiha. Tahtahal anhar, tajri tahtahal anhar, khalidina fiha. Wa a'adda lahum. Dan Allah sediakan buat mereka yang mengikuti sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar ini, ya, surga-surga yang di bawah surga tadi ada sungai-sungai yang mengalir. Tahtahal anhar khalidina fiha. Dan mereka dijanjikan kekal, tidak mati-mati. Tidak mati-mati dia lagi. Sekarang aja yang mati. Untuk apa kita dunia mau mati? Biar aja lah dimakan sama orang-orang kafir. Sama-sama orang-orang lain itu baik kafir dia, terserah dia lah. Bantailah dunia ini, makanlah sama dia. Yang kehidupan yang khalidina fiha abadan yang bagus.
Kita dijanjikan sorga-sorga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya, kita kekal di dalam sorga itu. Yang itu baru fauzul azim. Zalikal fauzul azim. Apa artinya zalika? Zalika itu kembali ke sorga yang mengalir di bawah itu. Yang Allah janjikan itu yang zalika. Allah janjikan buat mereka sorga-sorga yang 8 pintu itu, yang mengalir di bawah sorga itu sungai-sungai, yang kekal mereka itu di dalamnya. Itu baru fauzul azim, itu baru keberuntungan yang sangat keberuntungan yang sangat besar yang itu. Kalau bukan sorga-sorga, keberuntungan yang besar enggak ya? Enggak, keberuntungan itu kebuntungan itu, tahu buntung? Lawan daripada untung, masih untung si untung ya, mati juga si untung yang ada kolonel untung itu ditembak mati dia karena dia PKI. Ya. Yang untung sebenar-benar untung itu yang ini dia. Zalikal fauzul azim, yang demikian itu adalah surga keberuntungan yang sangat besar. Itulah yang untung sebenarnya. Kita ini insya Allah termasuk beruntung yang dipilih Allah untuk menjalankan sunnah. Orang sunnah itu akan berarti dia mengikuti Nabi dengan baik, muhajirin dan ansar. Akan Allah sediakan sorga-sorga yang mengalir. Ya, mengikut sunnah ya. Kalau kamu betul-betul mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'u. Nih, ikuti sunnahku. Kalau dipilih menjadi orang sunnah itu baru beruntung itu. Apa untungnya kita mengikut Nabi? Itu dalam surat Ali Imran lagi itu. Kan banyak dalilnya, enggak satu dalilnya, banyak, ribuan. Ali Imran 31, qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau betul kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti sunnah Nabi. Bukan maulid Nabi diikuti. Ngapain maulid Nabi? Mulut itu, mulut kenyang. Habis makan kenyang, keluar besok paginya baunya bukan main ya. Septic tank mahal, apa? Penuh gara-gara mulut Nabi tadi. Ya. Dengan acara peringatan kelahiran Nabi, mulutnya penuh. Berdendang-dendang sampai pagi, bercampur baur. Ibu-ibu menor, menari-nari, bergoyang-goyang. Sampai subuh nggak ada dia. Makan kenyang-kenyang, besok pagi keluar, masuk septic tank. Penuh septic tank lah dia. Baunya, gara-gara banyak kali makan di mulut Nabi. Acara mulut. Ini bukan cara begitu mencintai Nabi. Yang paling cinta sama Nabi itu umatnya. Abu Bakar, Umar, Utsman itu paling cinta ya. Nyawanya, harta, segala macam dikorbankan. Kalau kita cari makan mencintai Nabi, kan gara-gara cari makan itu. Dibikin acara besar-besaran, pesta-pesta makan-makan, itu dibilangnya cinta Nabi. Itu cinta monyet itu ya. Monyet rakus enggak? Iya. Mulut makan, kaki makan, berpegang. Ini pegang tangan dua kiri kanan penuh, kaki penuh. Mulut penuh, perut penuh. Kawannya dikasih memerampas pula lagi ya kan? Itu cinta monyet. Bukan cinta Nabi dia. Tapi cinta monyet. Cukup sampai sini. Sudah setengah jam lebih. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.